Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la wala quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ba'du. Jadi qabla an nastamir hadhihi al-anshitah ad-dirasiyah. Hayya naftah awalan bi fatihatil kitab narjullaha uluman nafi'an wa sihhatan wa afiyatan ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya hadal yaum, hadal nahar, liqa al-awwal ma'i wa qabla hada ma'a Ustaz Imam Asrari fil mada ta'limul lughah al-arabiyyah fi marhalah ibtidaiyah wal marhalah al-mutawassithah wa kadzalika marhalah al-'aliyah. Lidzalika li awali marrah hadza uridu ta'aruf ma'akum dzalika ta'aruf bil madah wal adri al madah nahnu nabhas li'anna al madah fi hadhil marhalah wa yakhtalif ma'al madah fi min qabl. Kalau dulu saya mengampu ini terkait dengan persoalan al-mushkilat haula ta'alumil lughah fi marhalah ibtidaiyah wa sanawiyah wal mutawassithah wa kata sanawiyah. Wal an al-mawad ma'akum tahlil manhaj al-fain 13. Ya. Menganalisa kurikulum 2013 atau KMS 183 ya, dengan standar apa dari kemarin itu yang Eropa itu ya, RCTVL bukan? CEFR Ustaz. CFR ya, CFR. Nah, pesan yang disampaikan ke Prof dari Prof Aswari ke saya, mohon dikawal untuk artikelnya. Jadi saya hari ini untuk mengawal dari data yang sudah antum dapatkan dari analisa itu untuk menjadi sebuah tulisan sebagai informasi yang layak untuk dibaca oleh orang banyak. Nah, oke, jadwalan ta'aruf awalan, man awalan, Raisul Qaum awalan, Ustaz Nurul Hadi, Nurul Hadi, Ustaz Ahmad Nurul Huda, Salmas. Nggih, Ustaz. Tafadhal. Keren, Ustaz. Bil Liqa Indonesia apa kata Ustaz? Al-Masyi al-Masyi. Al-Muhim lah murakkab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Ahmad Nurul Huda Salmas, yakni wulidtu min Lampung wa ji'tu min al-an fi Medan. Dan sekarang kerjanya di Stain Mandailing Natal, Ustaz. Ana mau Ustaz Turkis Lubis. Turkis Lubis ya. Nah, Ustaz. Mandailing Natal. Takharajtu min Win Malang, yakni min marhalah bakalorius wa magister, Ustaz. Wah, ma'akum aidan, Ustaz. Magister. Magister. Iya, Ustaz. Murid antum, Ustaz, belum mata kuliah apa? Anda lupa, Ustaz. Pengembangan bahan ajar. Oh, nggih, pengembangan bahan ajar. Ama fi bakalorius fi sastra atau fi ismu ta'lim? Taklim, Ustaz. Taklim, Ustaz. Taklim. Ke sana. Ya mungkin hadza min Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron. Walan ma'a Ustaz Agung Nur Halis.
Hadir Ustaz. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafsi ismi Agung Nur Khalis. Ana al-an sakin fi Madinati Ponorogo Ustaz. Wa a'mal mudarisan muwazzafan fi Jami'ati Darussalam Gontor. Oh, Darussalam Gontor. Ya Ustaz. Lakin ana fil haqiqah ana wulitu fi Jakarta wa ya'ti nusyitu fi Jakarta aidan wa ba'da takharuj min al-marhalah al-ibtidaiyah thumma intaqalna ma'al usrah jama'atan ila Madinati Ponorogo Ustaz. Wal'an mudarisan fi ay jami'ah? Fi Jami'ati Darussalam Gontor Ustaz. Salam. Magister fi ay kuliah? Magister fi nafsi al-kuliah tarbiyah Ustaz. Kuliah. Min ta'lim al-lughah al-arabiyah. Naam Ustaz. Ustadzah Lilis Suaibah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Lilis Suaibah. Jitu min Malang fil haqiqah walakin nani al-an sakantu fi Bangkalan Madura li'anni Darusah fi Jami'ah Trunajaya Madura Ustaz. Oh, Trunajaya. Fi ayi qism? Fi al-iqtisad Iqtisad. Mata kuliahnya bahasa Arab akan tapi di prodi ekonomi syariah Ustaz. Karena di sana tidak ada PPA ataupun BSA. Ada bahasa Arabnya? Ada mata kuliahnya aja. Jadi mata kuliah di prodi ekonomi syariah. Gitu Ustaz. Berapa SKS? Sudah Lilis, berapa SKS? 3 SKS. 3 SKS. Ya, tapi ada intensi bahasa Arab sebelum ada matrikulasi gitu. Intensi bahasa Arab 0 SKS sebelum masuk ke bahasa Arab ekonomi itu Ustaz. Oke, syukran. Wal'an ba'daha man huda Hambali. Naam Ustaz, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hambali, Ustaz. Tasyaraftu bikum. Ana min Indramayu, ana min asli Indramayu, lakin al-an ana askun fi Jakarta, Ustaz. A'mal fi Naam, al-an ana a'mal fi al-mu'assasah, Ustaz. Al-mu'assasah. Ismuha Yapi lakin ikhtilaf ma Yapi Bangil. Yayasan Asrama Pelajar Islam. Hunaka Jami'at Jadida ismuha Stebang Islam Mr. Syafruddin Prawir Negara. Ana amal fi hadhihi Jami'ah Jadidah Ustaz. Syukran hatur nuhun. Naam. Afwan Ustaz. Ba'dahu Ustadz Hadi Solihin. Nah, Ustaz. Syukran ala itahatil waqt. Pak Ismi Hadi Solihin. Jitu min Madinah Ngawi, Jawa Syarqiyah. Wa a'mal fi ma'hadi dari Taqwa di Ponorogo, Ustaz. Darut Taqwa. IAI Darut Taqwa ya? IAI Darut Taqwa. Anak mudarisan bil Ma'had. Ma'had. Syukran Ustaz Salihin. Ba'dahu Ahmad Zainullah. Naam Ustaz, hadir Ustaz. Baik, syukran. Ismi Ahmad Zainullah. Ana min Probolinggo. Wal'an ana
mudarris fil Jamiah Al-Islamiyah Zainul Hasan Genggong, Keraksan. Marhalah magister min ayyi jami'ah? Takharrajtu min al-marhalah al-magister fil Jamiah Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, syukran. Di ta'lim al-lughat al-arabiyyah aidan. Arabiyah. Ba'da akhi Zainullah, Ustaz Arif Taufik. Tafadhal. شكرا على الفرصة يا أستاذ. سررت بلقائكم. أنا اسمي عارف توفيق الرحمن، قادم من توبان جاوا الشرقية. الآن أنا أعمل مدرسا في جامعة الراية في سukabumi وأسكن في سukabumi جاوا الغربية. Jamiatul Rayah Sukabumi. نعم. Jamiatul Rayah. Arafta Ustaz Misbah min Bojonegoro. Misbah min Bojonegoro. La laysa fi Rayah. Laysa fi Rayah. Mana Misbah min Misbahul Zalam. Misbahul Zalam. Ana Sabah. Ada Taufik. Anda Tuban Ma'an. Ay Mantika. Tuban Mantiko Bangilan, Ustaz. Oh, Bangilan. Nah. Syukran. Insyaallah. Barakallahu fikum. Natasharraf yani bi ta'rifikum insyaallah fil akhir insyaallah. Fil akhir, na'am. Nah, nasba akhir. Nah, barakallahu fikum. Ba'da Ustaz Arif Taufik, Ustaz Ahmad Muzammil. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Muzammil, ana min Madinah Probolinggo, wa ana amal mudarrisan fil Jami'ah Al-Islamiyah Zainul Hasan, Keraksaan Probolinggo, fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Ustaz. Fi nafsul jami'ah ma'a Ustaz Zainullah. Ustaz Zainullah. Nah, Ustaz. Baik, syukran. Marhalah magister min ayyi jami'ah? Ana taharrajtu min Jami'ah Surabaya, Ustaz. Surabaya. Nah. Baik, Ba'da Zainullah. Ini kan kelas, Ustaz Agung Nurholis. Kelas ya. Mulyadi lama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ismi Mulyadi, ana wulidtu fi Aceh, wa kadzalika tara'ra'tu fi Aceh, wal an askunu li'annani mudarrisun fi Jami'atir Raya. بنفس الجامعة عرفنا وتخرجت في مرحلة الماجستير في جامعة ابن خلدون في كلية التربية لكن في قسم التربية يعني في قسم إدارة التربوية. إدارة التربية. لا بأس. والآن إلى صراط المستقيم في قسم علم اللغة العربية. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. Kelas jami'an Yunus. Enak itu Yunus. Jawab. Ini baru masuk hadis sholihin ada. Enak Yunus, maaf. Lam ya'ti. Lam ya'ti. Anifan Anasi itu Ustaz Hadi min ay jami'ah marhalah magister. Min Jami'ah Ponorogo Al-Hukumiyah, Ustaz. Al-Hukumiyah Ponorogo. Fi qismu ta'lim al-arabiyyah? Naam. Sayyid, syukran ala ta'arufikum wa ta'lim al-arabiyyah. Oke, ana so Arif ya, ismi Abdullah Rasidi. Al-an ana fil Malang wa wulidtu fi Madinati Bojonegoro. Ya, qarib min Ustaz Arif Taufik ya. Sahih, Ustaz. Ay Bojonegoro, Ustaz, fi ay mantika Bojonegoro. Fi Balen. Oh, Balen, masyaallah. Wadiman ana fi At-Tanwir Talun. At-Tanwir, Ustaz Khudari, ta'rifu Ustaz. Naam.
Tanwir talun, Masya Allah. Baik, ana fi marhalah magister wa doktorah ada fi nafsil jamiah Inwalana Malik Ibrahim Malang. Ya. Produk dalam negeri, tidak kemana-mana. Saya juga murid dari Prof. Baklerius, Aslari. Baklerius fi Baklerius. Naam IAIN Malang Aidon. Masya Allah. Terus tuh sanah wahidah fi diplom fi Libya. Masya Allah, Masya Allah. كنا تخرجنا في معهد العلوم. Manda? Man? نحن أيضا متخرج في بكالوريوس في معهد العلوم. معهد العلوم. أنا في diplom. إلى sana. إلى sana. Qad hum nadau fasluna fatlu abna Gus Dur. Sanah kam Ustaz fi diplom? Fi diplom sana alfain bawa wahid. Alfain wahid. Masya Allah. Zaid wal an nahnu في Matraman Ustaz. Mazala في Matraman. La fi Pejaten. Buncit halas. Buncit Raya sudah. Pejaten. Ya Buncit. Ana Buncit Raya. Nah, Pejaten. Nah, ana dakhaltu ma'adul ulum sanata alfain Ustaz. Alfain. Oh. Kisul idat lagi. Idat. Zaid wal an nata'arraf bil madah. Ya. Karena saya sudah dipesani oleh Prof. Aslari untuk mengawal apa tadi tulisannya, artikelnya, dan saya kira antum sudah melakukan analisa terhadap kurikulum K13, KM 183, kurikulum pendidikan agama dan bahasa Arab yang terbaru. Iya, yang terbaru ya, 183 ya. Nah, Ustaz. 183, 165. 183. Nah, mungkin Bapak semua sudah mengenal itu atau juga belum pernah menyentuh. Yang jelas itu sudah banyak hal-hal yang perlu dikritisi bersama. Maka di sana kita nadharna ila ahdaf al-amah li hadzal manhaj ya fi ta'limil lughatil arabiyyah annahu yurid tazwij ya. Tazwidut tullab ala lughatil arabiyyah ya li ittisal wa kadzalika li fahmi ad-din ya, membekali siswa untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional dan juga bisa memahami bahasa agama ya, memahami agama yang berupa Al-Quran dan hadis itu. Itu adalah satu tujuan umum yang tertera dalam KM 183 itu. Nah, kemudian dari situ di background menjadi tiga ranah psikomotorik, ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotorik, ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ketiga ranah itu kemudian dijabarkan menjadi kompetensi inti. Yang pertama berupa spiritual, kedua adalah sosial, ketiga adalah keterampilan, ketiga adalah pengetahuan, keempat adalah keterampilan. Nah, masing-masing sudah ada isinya semua. Nah, saya nggak tahu ini yang dianalisa dari sisi tujuan, isi, proses pembelajaran, atau evaluasinya, atau dari sisi materinya saja. Kompetensinya, Ustaz. Kompetensinya, KIKD, materi juga, Ustaz. Berarti ada tadi unsur tujuan, kemudian unsur materi. Kemudian yang ketiga enggak? Yang unsur proses pembelajarannya? Tidak, Ustaz. Jadi hanya kafaat fakat. Kafaat. Berarti hanya dua unsur dalam kurikulum. Ya, anasiron, anasir al-ahdaf wa anasir al-mawad. Ya, cakupan mawatnya bagaimana, kemudian rumusan tujuan bagaimana, mawatnya bagaimana. Dan kalau yang di cakupan tujuan kan ada spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan itu. KI dan KD-nya sama. Nah,
Dari situ sudah ditemukan datanya, faktanya atau data yang ada dari kurikulum itu. Nah, Ustaz. Oke, Menggunakan coba saya, CFR. ya CFR ya. Saya minta coba salah satu contoh analisa yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Ahmad Muzammil. Nah, Ustaz, lakin lam yakun tamaman maqalati, Ustaz. La uridu tamaman, ana uridu mada al-bayanat al-ma'lumat min ba'da an tuhalil. Bil haqiqah jami'ut tulab min ashabina khalas jami'an min tahlil hadal madda, Ustaz. Hasba PPT. Walakin al-madam al-wadhifah li hadal al-an al-mutalik bi al-maqalah, Ustaz. Idan bil haqiqah afwan ini al-maqalati lam yakun kamil. Kata Ustaz. An ahtaj ila al-bayanat faqat wala ila al-maqalah. Saya qadim al-misal min al-bayanat wajad ma wajadta ba'da an tuhallil hadal manhaj. Nah, Ustaz, saya butuh datanya saja karena maka artikel akan berangkat dari sebuah data. Nah, coba ada data enggak? Data kita coba baca bersama-sama data itu. Min fadlik khos mungkin instati. Khos. Ana urid an. Oh ya, naam. Nah, khalas, tafadhal Ustaz. Jadi data yang kemarin sudah jenengan presentasi pada Prof. Asrori itu kita coba lihat lagi, kemudian kita jadikan nanti sebagai dasar untuk analisa di bagian result atau temuan. Apakah ini sudah disepakati bentuk format artikelnya atau menurut slide-nya masing-masing? Belum, Ustaz. Belum disepakati, Ustaz. Maunya gimana sekarang? Disepakati apa menurut selera masing-masing? Yang jelas secara umum adalah satu apa itu? Kalau judul abstrak sudah jelas kan, introduksi, ya introduksi, kemudian metode, muqaddimah, summa manhaj, summa nata'ij, summa munaqashah wa khulasa al-akhirah. Introduksi, metode, result, discussion, dan kesimpulan, conclusion. Itu. Di bagian result, Mas Ahmad. Nah, Ustaz, ini yang sementara kami tulis, Ustaz. Mulai dari mulakhas, kemudian terus muqaddimah, baru manhaj. kita langsung masuk al-manhaj wa ma'id al-lagbi, Ustaz. Oke. Langsung begitu. Bahasa manhaj ya, manhaj. Anasirul manhaj. Ini yang sementara kami tulis. Mohon koreksinya nanti, Ustaz. Karena kami mengikuti beberapa contoh punya teman kami. Oh gitu, terus. Terus kita masuk ke Qoror Wizarah Ad-Diniyah 183 ini, Ustaz. Antalim din wal lugha al-arabiyyah. Kemudian ta'rif bil itar al-marja'iyah al-urubiyah al-mustarak bil lughat. Ini yang CFR-nya. CFR-nya. Kemudian ini sudah masuk ke analisanya, Ustaz. Tapi ini masih mentahan semua. Coba tarik ke atas terus. Center yang bawahnya. Ya apa jalan ini? Bawahnya tabel. Ini masih belum semua, Ustaz. Masih sementara. Sampai sini toh ya? Iya, masih ini, Ustaz. Oke, coba yang pertama, di kotak yang pertama. Kolom pertama. Kolom pertama. Kalimah. Ini al-kafaat al-asasiyah. Kami Ya. fokus kepada yang KI 3 dan 4, Ustaz. Yang kognitif ya, yang pengetahuan ya. Pengetahuan dan keterampilan, Ustaz. Keterampilan. Nah, di sini
fahmul wadhaif al-ijtimaiyah wal anasir al-lughawiyah al-aswad wal kalimat wal ma'ani linusus basit walil lughat tata'allaq bil mawdu' al-unwan tantawi ala fi'lil kalam al-muthmil fil ata wa talab maklumat an unwan syahsin ma. Hadza fi ay faslin? Ini fasal Rabi Ustaz, min madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Nah. CFR-nya A1. Masih A1 Ustaz. A1. Oke. A1. Saya juga belum memasukkan Ustaz yang standar A1 itu apa? Aduh. Jadi masih mentahan sekali Ustaz. Jadi mohon maaf, insyaallah minggu depan sudah siap kami sampaikan secara detail Ustaz. Oke, formatnya mungkin formatnya mungkin kalau yang ini yang 4 tadi nanti sendiri ya. Oke, kami mencoba Ustaz. Jadi beda dengan yang PPT kemarin. Jadi kita karena memang masih belum tahu secara detail mekanismenya seperti apa, kami mencoba seperti ini Ustaz. Mohon petunjuk. Ya, makanya coba ada masukan dari teman yang lain model format untuk paparan datanya. Afwan Ustaz, Ana Urin. Sebetulnya Ustaz Imam Asrori itu menyerahkan kepada kita mau ke jurnal apa saja yang kita submit artikel ini. Nanti formatnya mengikuti gaya selingkung jurnal itu gitu Ustaz. Tetapi analisanya adalah analisis isi, jadi kualitatif analisis isi Ustaz. Yang nanti dipadukan dengan catatan Ustadz Imam Asrori. Jadi ini kan kita peroleh dari Ustadz Imam Asrori Ustadz nih yang A1, A2, A3. Oleh karena itu nanti A1, A2, A3. Oleh karena itu nanti hasil kesimpulan ini kita menganalisis kurikulum dan mata yang kurikulum yang mata yang buku teks materi. Ya, itu kita analisa sejauh mana dengan CFR yang standar CFR itu sudah Ustadz Imam Asrori rangkum sebetulnya. Kita tinggal ini saja, tinggal menyandingkan aja gitu Ustadz. Kemudian disimpulkan. Oke, menyandingkan dan bukan menyimpulkan, menganalisa. Iya, Ustaz, menganalisa. Terus hasilnya bagaimana? Oke, Iya, Ustaz. Jadi nanti si artikel itu atas nama penulisnya mahasiswa dan Ustadz Imam Asrori mungkin sama Ustadz Wahab Rusidi juga mungkin. Jadi 3 orang. Ya. Betul. Itu sih yang saya pahami dari catatan perkuliahan dengan Ustadz Imam terakhir. Enggak yang jelas ikuti template ya, ikuti template jelas yang dituju. Tapi yang jelas ada secara umum, ada tadi kan mesti ada introduksi, ada muqaddimah, manhaj, kemudian data al-bayanat wa nataijuha al-bayanat. Kemudian ada munaqashah dan kemudian ada natijah. Ya. Introduksi, metode, result, diskusi dan konklusi. Itu secara umum itu semua yang cuma formatnya akan berbeda-beda nanti. Ya, Ustaz, itu juga sudah disampaikan Ustaz Prof. Asrori ya. Prof. Asrori ya. Pendahuluan itu ada latar belakang dan rujukan-rujukan untuk rujukan-rujukan review teori-teori terus katanya ditambah lagi dengan pernyataan tujuan dan rumusan masalah, terus masuk ke itu masih latar belakang atau pendahuluan maksudnya pendahuluan itu berisi latar belakang, terus rujukan-rujukan teori dan diakhiri dengan paragraf tujuan dan rumusan masalah. Terus di metode penelitian analisisnya adalah analisis isi, penelitian kualitatif. Terus hasil kajiannya silakan organisasi sendiri, bisa berdasar mustawa atau kelas lebih mudah. Ini Ustaz, di organisasi sendiri katanya
Terus pembahasan diskusi bisa membuat ruang yang bebas di bingkai, tidak harus artikel. Jadi yang sudah terus kesimpulan dan daftar pustaka. Demikian Ustaz. Oke. Enggak, saya ingin nih paparan data ini biar lebih jelas. Ini kan 3.1, kemudian disandingkan dengan A1 miliknya CFR. Nah, kemudian ini yang CFR belum belum di. Nah, Ustaz, belum Ustaz. Ini data hasil tahlil apa sudah ini? Tahlilnya sudah Ustaz, tapi dibentuk PPT yang kemarin. Dan itu pun kami karena memang orang pertama atau yang kelompok awal dan saya dan Ustaz Agung, jadi tidak sedetail teman-teman yang lain begitu Ustaz. Jadi sekarang gitu ya. mendetailkan. Ada yang sudah punya analisanya? Mungkin Ustaz Agung sudah selesai Ustaz. Coba ada dimunculkan. Ada yang punya analisanya? Saya khawatir nanti kalau biasanya teman-teman itu kan hanya paparan data yang muncul, belum sampai analisa. Kemudian analisa itu juga banyak muncul justifikasi dari penganalisis, bukan dari data yang dibaca tadi itu. Baik. Izin menampilkan slide Ustaz kembali. Jadi kemarin yang bisa kami tangkap dari instruksi Ustadz Imam Asrori, kata beliau, paparan datanya tidak terlalu detail seperti ketika presentasi awal, karena di presentasi awal itu ada berbagai indikator Ustadz, kemudian ada berbagai maudhu juga. Kira-kira kalau di tugas yang dilimpahkan ke kami itu ada 17 maudhu. Jadi kalau 17 itu dimasukkan semua ke dalam paragraf yang ada di makalah, tentu akan terlalu gemuk paragrafnya. Jadi ijtihad saya karena memang ini madrasah ibtidaiyah istilahnya al-mustawa al-adna kelas 1 sampai kelas 3. Jadi asumsi saya ketika dalam penulisan ini kafaahnya itu mi'yarnya itu masih di rentang A1 A2 Ustaz, maksimal A2 lah. Jadi kami simpulkan kemudian kafaah akan disebutkan sebagian, kemudian kami istinbatkan ini sesuai dengan mi'yar A1 begitu. Coba saya izin. Kalau Ustaz, Oke. Nah, ya. Di kafa asase itu sebenarnya kan sama semua kan? Yang beda hanya temanya saja sebenarnya. Kalau kita mengambil satu bab, itu kan sama kafanya. Jadi yang beda hanya jadi kami diminta untuk menganalisis kata kunci dalam KMA Ustaz. Jadi dalam KMA itu kan ada kata kunci seperti memahami, mengenal, kemudian menganalisa, kemudian menyajikan analisa, gitu kan Ustaz. Kemudian kata kunci ini coba kita cari padanannya dalam mi'yar CFR, begitu Ustaz. Jadi ada yang zigzag juga Ustaz, seperti yang disampaikan Ustaz Imam Asrori. Kadang-kadang dalam khususnya yang teman-teman yang di textbook ya, dalam teks yang menganalisis textbook itu ada kafaahnya yang zigzag. Jadi ada yang mungkin dari A1 kemudian lompat ke B1 ataupun sebaliknya begitu Ustaz. Gimana caranya Afan? Screen kamera share. Itu yang terjadi di 183. Kalau mungkin bisa dibandingkan 165 tidak seperti itu. Itu arahnya ke pedagogi genre yang disusun sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat yang era literasi itu. Sehingga di 183 itu
cenderung pada literasi menulis. Ya. Sehingga di situ kalau di materinya itu mendahulukan istima, kiroah, kalam, baru kitabah. 183. Kalau 165 urut istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Sehingga gradasi dalam merumuskan tasni belum itu acak-acakan. Itu bisa dirasakan ketika membaca di indikatornya. Teksnya itu coba dilihat. Nanti kan ya. Jadi ada tag yang bawah, tengah itu untuk mencapai indikator tag nomor 1. Mana ya? Ustaz, itu juga yang menjadi salah satu analisa kami bahwa di KMA 183 tidak fokus ke maharot, Ustaz. Gitu. Ya. Jadi tidak menyebut definitif kalau yang di kurikulum ya, tapi kalau di textbook mungkin ada kalau textbook. Mungkin itu juga harus melihat faktor pengembangan kurikulum itu yang direvisi itu dari sisi pendekatan pembelajarannya. Ya. Jadi pedagogi genre itu bagaimana siswa ada penguasaan terhadap cara menulis atau penulisan sebuah teks. Ya 165 tidak mau. Ana urip para ukhra ana saurikum syasa madda allati fa'altuha indama Ustaz Asrusad seperti ini Ustaz. Seperti ini saya membuat analisis. Ini yang analisis materi sampean ya? Analisis materi Ustaz. Saya materi MTS. Jadi coba. Ini adalah analisis mentah Ustaz, belum saya masukkan ke artikel. Ini bahan yang kemudian si ini akan saya catat dinarasikan di kesimpulan nanti gitu Ustaz. Prinsipnya. Nah, coba. Ini kelas 1 gitu Ustaz. Ada istima, ada kalam. Kelas 7 ya? Kelas 7 betul. Ini istima, ini kalam. Coba dibesarkan sedikit, kurang besar sedikit. Siap Ustaz, siap. Sebentar Ustaz. Salah. Nah, Ustaz. Sudah cukup. Jadi ini CFR-nya. Sebentar, sebelum ke sini Ustadz, sebetulnya ini sudah rangkuman. Sebetulnya ini saya menulis ini sampai analisis ini sampai 73 lembar karena menyanding-nyandingkan gitu Ustadz. Nah, ini kelas 1 ini kelas 1 istima, kelas 7 istima. Jadi materinya itu saya ambil kemudian dicocokkan dengan kriteria CFR. Dan semuanya itu adalah masuk kriteria A1. Ini istimanya saja. Ini istima ini kenapa dikategorikan A1? Ini alasannya gitu, Ustaz. Dan itu semua buku begitu. Karena jenis mendengarkan kata, kalimat, ungkapan yang akrab dan sederhana itu sama dengan A1, yaitu indama yatakallamun nas bi bati wa wuduh astati at-ta'arruf ala al-kalimat al-ma'lufah. Nah, ini semuanya itu identik dengan A1 semua gitu Ustaz di istimewa ini. Nah, ini A1 CFR. A1 CFR betul Ustaz. Istimewa kalau yang di Kemenak. Ini kan Kemenak Ustaz. MTS Kemenak. Ya, MTS Kemenak ini yang materi ini masuk di A berapa? A1 Ustaz, yang istimanya ini. A1 juga? A1 juga. Ini istimanya saja. Kemudian ini bab 2 istimanya lagi juga masih A1. Bab 3 juga masih A1. Ada sampai bab 6. Nah, semuanya A1 gitu Ustaz. Terus masuk ke kalam. Nah, ini rinciannya kemudian saya rangkum seperti ini. Nah, ini semuanya A1 untuk istima kelas 7. Kalam juga masih A1.
Terus qiraah ini sudah masuk ada A2-nya, sudah masuk A2. Nah, kemudian dari analisis yang rinci itu, kemudian disimpulkan seperti ini, Ustadz. Ini kelas 1, 2, 3. Levelnya ini level dari CFR, ini kelasnya adalah kelas MTS. Kalau istima posisinya di sini kelas 1, kalam di sini, untuk qiraah itu ada A2. Sementara kelas 2 itu ada yang nyampe B1 itu, Ustaz. Kemudian untuk kelas 3 ada yang nyampe B1 juga. Nah, ini kemudian saya membuat saran-saran seperti ini. Ini mana analisanya, Belum ya? Nah, analisanya belum, Ustaz. Baru ini gambaran yang nanti kemudian dinarasikan ke dalam artikel. Oke. Oke, nanti kalau saran saya, kalau yang data tadi itu kemudian semua masuk, itu akan jadi gemuk artikelnya. Maka diambil contoh satu bab saja. Karena sekarang ada 6 bab itu kan sama semua kan. Jadi cukup diwakili satu tabel yang menunjukkan adalah ada kesamaan pada bab berikutnya. Itu tunjukkan dalam satu narasi saja, bukan tabelnya lagi. Kalau semua tabel materi tabel semua ditujukan nanti akan jadi tebal nanti. Oh iya, rencana saya tabel ini aja, Ustaz. Tabel ini aja. Boleh ini. Karena ini sudah merangkum semuanya nih, Ustaz. Yang ini, yang tabel tabel ini kemudian sebenarnya didukung dulu, dukung tabel yang istima, tabel kalam, qiraah dan kitabah. Contohnya, gitu kan? Kemudian baru disimpulkan ini dan kemudian tahlil. Oh ya, siap. Syukran, Ustaz. Nah, tahlil nanti itu yang harus mendalam dan jeli. Tuh, di situ. Ya. Karena saya yakin sama karena yang saya lihat pun perbedaannya hanya di tema saja itu. Tema dan muatan target dari masing-masing bab itu. Nah, Ustaz. Di KI1 sama, KI2 sama, KI3 sama, KI4 juga sama. Ya. Yang beda hanya temanya tentang yang kedua tentang apa itu surah, ya. Surah. Tapi rumusan KD-nya masih sama. Belum ada lompatan untuk pindah ke yang C4 atau C5 belum. Ya. Tuh, saran saya untuk Pak Hambali tadi ya. Ya. Data tidak usah dimasukkan semuanya, tapi ada perwakilan. Perwakilan data yang menunjukkan itu adalah masuk pada A1 CFR, kemudian ini adalah A1 CFR sama dengan A1 Kemenak sama dengan A1 CFR. Kemudian di qiraahnya juga sama seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana menganalisanya dengan yang penting analisanya yang penting itu. Ya. Bisa saya izin saat ini sudah bisa menampilkan mohon masukannya nih, Ustaz. Jadi kami buat bentuk paragraf, Ustaz, belum di tabel. Karena asumsinya ma'iyar yang ditentukan semuanya identik dengan A1, maksimal A2 gitu, Ustaz. Jadi begini, misalnya di paragraf pertama, fi hadzal juz minal bahthi yaqumu al-bahith bi an yutabiq al-kafaat allati fi kaima rakam 183 bi mi'yar CFR. Ba'da an tasiyah al-madhkura fi kaima 183 khasatan lil madrasah al-ibtidaiyah al-fasl al-awwal ila al-fasl al-thalis wajad al-bahis ada al-mawdu'at wa 17 mawdu'an. Wal kafaat al-asasiyah minha fahmul wazaif al-ijtimaiyah, memahami fungsi sosial,
wal anasir al-lughawiyah, dan unsur kebahasaan, suara, kata, dan makna. Linususin basitatin jiddan tata'allaqu bil mawdu' ala sabil misal at-ta'aruf alladhi yatadammanu af'alan kalamiyah mislu at-tahiyyah wa raddu ala tahiyyah wa su'al an ism ila ghairi dzalika. Nah, ini kan kafaat yang disebutkan dalam KMA Ustaz. Yang tadi 1 2 3 4. Kemudian tahlil ini saya bentuknya begini aja Ustaz. Nazron minal kalimat al-iftahiyah lil kafaat al-madhkurah wa hiya amul wazaif al-ijtimaiyah wal anasir al-lughawiyah. Tadi yang ini adalah KD 1 kalau nggak salah ya. Summa mumarosatuha, mumarosah itu mendemonstrasikan. Ini KD 3 kalau nggak salah. Summa tahlilu anasiriha, kemudian menganalisis unsur kebahasaan. Summa ardu nataiji tahliliha, apa nih ardu itu, menyajikan hasil analisis. Kemudian fahadhihi al-kafaat al-asasiyah tunasibu bimi'yar A1. Kemudian di sini saya sebutkan redaksi indikator A1 saat di sini. Indama yatakallamun nas bi but'in wa wuduhin astati at-ta'arruf 'alal kalimat al-ma'lufah wal ibarat al-asasiyah ila akhirih. Gitu. Kemudian di sini saya juga sebutkan kama yunasibu maudu'u ta'aruf bima hiya madhkura fi KMA. Kemudian juga analisis kontennya. Jadi judul ta'aruf ini dalam KMA juga disebutkan, tidak disebutkan secara eksplisit Ustaz, tapi mirip lah dalam mi'yar A1. Jadi kalau di KMA itu sebutannya ta'aruf, kalau di A1 menggunakan redaksi al-ibarat al-asasiyah allati takhussuni. Ini kan sama dengan ta'aruf begitu ya, kalau kurang lebih. Kemudian wa kalimatu al-mumarosah, ini yang disebutkan dalam KMA, mumarosah itu mendemonstrasikan tunasibu bikafaati A1 wahia astati atahaddus bi'ibaratin wa jumalin sahlatin. Jadi berbicara di sini kan ini kan redaksi yang disebutkan dalam CEFR yang atahaddus. Ini sesuai dengan mumarosah atau identik dengan mumarosah. Kemudian contoh lainnya liwasfil asqas alladzina a'rifuhum auli asif mahalla iqamati. Ini juga masih redaksi dalam CFR. Kemudian saya beri keterangan di sini maudhu' baiti. Ini maudhu' yang disebutkan dalam KMA. Gitu. Jadi ada kemiripan konten yang disebutkan dalam KMA dan CFR kami sebutkan di sini. Oke, itu sudah selesai itu ya. Ada nggak kalau bisa didukung dengan data yang berupa tabel ini isinya? Oh iya, baik. Ya. Oke. Data tabel maksudnya tabel yang KMA sama tabel yang CFR-nya harus ada di situ. Tidak dinarasikan yang. Ya, jadi kayak tadi itu apa itu at-ta'aruf bin nafsi tadi, ta'aruf bin nafsi, kemudian ada ya, at-ta'aruf bin nafsi itu yang miliknya KMA, kemudian yang CFR-nya tadi apa? Kalimat al-asasiyah allati takhussu bi itu kan ya, itu disandingkan kan sebenarnya kan. Kemudian berikutnya juga sama, sandingkan terus. Nah, nanti baru ada tahlil, analisa itu. Sehingga data jelas, kemudian analisa juga lebih jelas lagi. Ya. Kalau bentuk narasi seperti ini, pembaca akan sulit untuk membedakan mana data, mana analisa.
Nah, atau mungkin didatakan semua, ditabelkan semua ya, rumusan-rumusan tujuan itu ya, sandingkan, kemudian dianalisa oleh penulis. Ini ada nggak tabelnya, Ustaz Agung? Di file tersendiri, Ustaz. Tersendiri ya. Yang tadi, Tapi datanya banyak itu ya, Ustaz Ahmad tadi ya, Ahmad Muzamil tadi ya, datanya. Hambali. Ustaz Hambali tadi datanya. Bukan Hambali, Ustaz Muzamil. Ustaz Hambali Muzamil. kan Mawat. Hambali kan Mawat. Antum kan. Ustaz. Pembagiannya saya MI kelas 1 sampai kelas 3, Ustaz Muzamil MI kelas 4 sampai kelas 6. Oke, itu kan beda objek sebenarnya. Iya, Hanya beda objek, kemudian kalau kan sama di rumusannya itu, beda objek saja. Dan beda tema. Ada sub pembahasan yang saling beririsan sebenarnya, Ustaz. Jadi ada usulan juga, bagaimana kalau satu makalah 2 penulis, Ustaz. Misalnya saya dengan Ustaz Muzamil. Gitu. Gimana? Oke, antum Ustaz Muzamil kelas berapa? Kelas 4 sampai 6, Ustaz. 4, 6. Antum 1 sampai 3. Iya, Ustaz. Kan beda objek kan nggak masalah. Nggak ada persoalan. Saling melengkapi nanti itu. Baik, berarti tetap sendiri-sendiri makalahnya. Iya, sendiri-sendiri lebih baik itu. Karena sudah beda objek. Nanti kalau gabung nanti analisanya malah tidak mendalam nanti malah. Kalau umum. Bagian 4 nanti. Ya, mungkin nanti ada bentar. Mungkin tergradasikan ya. Mungkin nanti akan tergradasikan dari miliknya Ustadz Muzamil bisa menjadi literatur review untuk Ustadz Agung. Itu bisa. Karena akan menyambungkan itu. Oke. Fadol, Ustadz Hambali. Ustadz, filhake kok kholas Ustadz, yang ingin saya sampaikan itu kayaknya akan ada kesamaan literatur Ustadz dan pendahuluan itu Ustadz. Nanti kalaunya nih ada salah satu di antara kita yang sudah jadi artikelnya mungkin bisa diambil. Ya, makanya hanya beda analisisnya aja. Dipakai literatur review untuk berikutnya nggak masalah. Itu lebih baik itu. Itu lebih baik itu, lebih menguatkan. Artinya ada mencari gap pengetahuan dari situ akan muncul gapnya. Nah, maka saya akan melakukan analisa terhadap kelas 4, 5, 6 karena ada keberlanjutannya bagaimana, gitu kan? Gapnya seperti itu. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu juga yang Ustadz Hambali dengan sebelumnya siapa? Yang kelas 8. Ana kelas Ustadz MTS semuanya Ustadz. MTS kelas 1 sampai semuanya. Kelas 3. Kelas 9. Adanya Madrasah Aliyah Ustadz selanjutnya. Enggak, pada dasarnya pada umumnya itu kan rumusan KD itu kan sama. Coba dilihat itu. Semua sama. KD 1, 2, 3, 4, kelas 7, kelas 8, kelas 9 hampir sama. Yang beda hanya maudhu'nya. Temanya yang itu. Kemudian sama ini. Gramatikal yang dibawa itu beda. Karena yang memahami, mengucapkan, memahami, mendemonstrasikan itu kan. Ya. Nah, nanti untuk tambahan saya belum lihat kajian teorinya. Ya. Maka ini kan sebelum jadi lebih baik seperti ini kita diskusi bersama-sama biar nanti bisa sudah ada jalannya, sudah ada pandangannya mau kemana ini. Yang jelas template silahkan mencari sesuai dengan yang dituju, tapi secara umum kan ada judul, kemudian
abstrak, kemudian introduksi, kemudian metode, kemudian result, ya, result, diskusi, kemudian konklusi, referensi. Itu umum seperti itu. Nanti modelnya ya terserah. Ya. Nah, ya. Yang paling banyak yang paling rawan adalah ketika ini memaparkan data itu. Nah, biasanya data hanya dipasang tanpa ada tahlilnya, itu yang bahaya. Kemudian literatur review-nya itu ya macam-macam, ada yang ditaruh sendiri, ada yang bergabung dengan introduksi juga ada. Ya. Ya. Maka kita harus membaca literatur review kan hanya untuk melihat apa itu keberadaan gap yang harus ada antara kajian yang kita lakukan dengan kajian sebelumnya. Punya pengalaman ini, cuma tidak sesulit yang kita lakukan karena kita lakukan analisa. Analisa kemudian kita mencoba, hasil analisa adalah kita buat informasi yang sedetail mungkin untuk dibaca oleh orang lain. Ya, penelitian sederhana lah dengan pendekatan metode apa tadi, analisis konten, konten analisis isi. Makanya yang dibeda adalah isi daripada ahdaf tadi itu dan mawatnya tadi itu, tidak kemana-mana. Kajian teori hampir sama kan, kajian teorinya CFR sama KMA. KMA pun mungkin KMA ada yang ada nggak yang tahu background munculnya 183 itu dan karakternya, itu harus dilihat. Karena itu juga menentukan analisa kita terhadap rumusan-rumusan dikata di situ. Coba dibaca background munculnya 183. Ada Ustaz, di dalam pendahuluan KMA itu juga disebutkan latar belakang internal dan latar belakang eksternal. Kalau 184-nya 184-nya dibaca enggak? 184 dibaca. Juknis dari 183. Filenya juga dibagikan Prof. Imam Asrori, tapi kita tidak atau belum diarahkan ke 184 Ustaz. Enggak, maksudnya itu sebagai bahan untuk analisa kita gitu loh. Bahan masukan analisa kita biar lebih karena di juknis itu juga ada beberapa tambahan-tambahan terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Ya, kalau bisa dilihat biar untuk bisa analisa kita bisa lebih tajam lagi untuk terhadap materi itu dan tujuan. Ada yang lain? Afwan Ustadz Imam Asrori itu selalu mengingatkan bahwa perbedaan kurikulum ini dengan sebelumnya itu di konteks tindak tuturnya Ustadz. Sebelum-sebelumnya kan hanya pada tata bahasa gitu, strukturalis. Nah kali ini lebih menekankan pada aktif bahasa terapan gitu Ustaz, itu di tindak tuturnya. Itu sih yang saya amati dari Ustadz Imam Asrori, selalu berulang mengingatkan itu Ustaz. Itu ya. Dan satu hal Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, saya ke jurnalnya itu jurnal Sinta 3, tapi bahasa Indonesia Ustaz, nggak seperti Ustadz Agung dan Ustadz Muzamil bahasa Arab. Itu bagaimana Ustaz ya? Masalah. Nggak masalah ya, siap Ustaz. Kita lihat kajiannya. Ya Ustaz. Lihat kajiannya, bukan lihat bahasanya. Ya, kalau yang dikehendaki kan mereka menutup bahasa Indonesia jurnalnya. Ya, gimana kalau diusahakan di Sinta 2? Oh, Sinta 2. Berarti harus bahasa Arab dan Inggris Ustaz. Ada Arabia. Kalau Sinta 1 2 kayaknya. Iya, Sinta 2 bahasa Arab, ada banyak. Arabia, kemudian takdir itu dengan ketiga ya. Jadi saya punya beberapa fotokopian alamatnya.
Memang secara teoritis itu seperti itu, tapi secara praktis ya mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengajar di lembaga tingkat MI, MTS atau MA? Ada enggak? Pak Ustadz Hadi? Ya. SMA Ustaz. Menggunakan KMA? Bukan, enggak kan? Enggak, tidak. Tidak. Menggunakan apa itu? Kalau untuk MA, untuk SMA di sana pakai kitab silsilah, Ustaz. Silsilah Arabiyah. Oh, berarti kurikulumnya bebas itu. Iya. Kurikulum bebas, tidak ada ya. Ya. Mungkin ketika ada yang praktis di lapangan yang mengajar di MI, MTS atau MA akan merasakan perbedaannya yang sangat jauh dari 165 ke 183. Ya. Jadi 183 itu lebih ke praktis pembelajarannya. Ada banyak latihan-latihan yang diberikan. Cuma mungkin waktunya yang tidak memenuhi syarat. Karena hanya 3 kali 40 dalam 1 minggu. Ya. Jadi latihan sebegitu banyaknya yang diberikan tapi tidak dibarengi dengan waktu yang menentukan. Maka di Juknis 184 itu diberikan kelonggaran untuk menambah jam. Tapi kapan menambah jamnya saya nggak tahu. Kan lembaganya kan nggak mungkin akan menambah itu. Nah, kalau itu kebijakan dari kementerian maka akan bisa. Tapi kalau hanya diserahkan ke lembaga, kecuali yang pesantren itu baru bisa. Ya, itu di lapangan seperti itu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan hanya menganalisa dari dokumen yang ada itu sebagai sumber datanya adalah dokumen yang ada. Ya, monggo nanti ketika menganalisa silahkan dipertimbangkan hasilnya yang ada. Oke, ada yang lain? Apa Ustaz? Tadi minimal Sinta berapa Ustaz jadinya? Ya kalau bisa Sinta 2 lah. Oh, Sinta gitu, 2. Kalau gitu nanti nggak ada yang siapa bahasa tahu Indonesia Ustaz. Apa? Sulit yang mencari bahasa Indonesia Ustaz kalau Sinta 2. Bahasa Arab yang ada yang bahasa Arab. Arab dan Inggris Ustaz, rata-rata Sinta 1 dan 2 ya. Arab isinya Arab tapi aksaranya Inggris. Iya. Ya. Karena yang diminta oleh kampus sebagai syarat untuk ujian di terbuka itu adalah Sinta 2. Siap, Ustaz. Nah, siapa tahu jadi nanti itu adalah bagian yang bisa dipakai untuk pengajian itu. Ya. Sinta 2 lah dulu pertama, kemudian nanti berikutnya kalau enggak jatuhnya di Sinta 2, 3 dan 4 jatuh-jatuhnya. Insyaallah. Saya kirim beberapa ya. Apa itu? Ini grupnya kita apa grupnya? Grup PBA dasar menengah. PBA dasar menengah ya. Belum masuk Ustaz, sebentar anak masukkan Ustaz. Punten lupa Ustaz. PBA dasar menengah. Oke, tadi bahasanya miliknya Mas Agung itu masih ya bahasanya perlu dipersingkat ya, tidak bertele-tele. Ya. Basitoh jiten enggak ada, basitoh cukup. Ya, basitoh jiten. Basitoh. Sampun Ustaz teng grup. Oke.
S3 PPA ya. S3 PPA. Ya, usahakan dulu Sinta 2, nanti kalau tidak ya kita di jadwalnya adalah di 3 S3 PPA. Ustadz, izin Ustadz. Ya, monggo. Ana tadi barusan nyari jurnal-jurnal masnya yang Sin 2 kayak Lisania, terus Arabiatuna, Arabiyat sih Ustadz. Arabiyat itu mereka pakai Arabiatuna, mereka pakai bahasa Inggris Ustadz. Berarti kalau boleh izin Ustadz, kalau nanti kami presentasikannya bahasa Indonesia nih Ustadz, kayak Ustadz Hambali tadi. Terus nanti ketika mau submit, umpamanya sudah oke nih menurut Ustadz, sudah sahih, sudah mantap, kami terjemahkan, mungkin ada kawan yang bisa bahasa Inggris, seperti itu bagaimana Ustadz? Karena kalau targetnya singkat. Oke. Mafil muskilah. Al-muhim al-muhtawa hawala ta'limul lughatil Arabiyah. Itu kan? Oke, siap Ustaz. Nah, kita minta isinya, bukan bahasanya. Syukur Ustaz. Oke, ada persoalan yang mau tanyakan? Gimana ini? Yang jelas data sudah ada, tinggal menyajikan. Nah, di sini penyajian itu tergantung pada pilihan kita, bagaimana kita bisa memberikan data yang maksimal tapi tidak memakan halaman yang banyak. Ya. Paling itu biasanya kan dibatasi antara 7.000 sampai 5.000. 5 sampai 7.000 kata. Ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Paling antara 7 sampai 9 halaman itu ya. Situ yang nah, biasanya diawali dari bukan abstrak ya. Diawali dari data dulu. Penyajian data dulu itu yang paling enak. Ya, kemudian munakosah, ya, baru ke atas. Kalau metodenya sudah jelas tadi kan, metodenya sudah jelas. Baru setelah munakosah, kemudian baru konklusi, baru ke atasnya. Ya. Literatur review-nya dicari yang terdekat dengan tema, berarti analisis kurikulum. Oke, gimana Bu Lilis? Ustaz. Kebetulan saya kebagian analisis buku Ustaz sebenarnya. Nah, kemarin itu kan yang analisis CFR-nya kan sudah dilihat dianalisis dari kurikulumnya, dan buku itu kan hampir sama gitu isinya, karena kan di buku itu mayoritas sesuai dengan kurikulum. Nah, mungkin analisis yang lain kemarin Ustadz Asrori seingat kami membatasi tidak sampai pada analisis dievaluasi atau penilaiannya. Nah, barangkali ada
aturan tersendiri yang nanti kami analisis itu apa saja selain CFR yang sudah dianalisis di kurikulum itu, Ustaz. Kalau tadi kan Ustadz Hambali juga buku MTS, kebetulan saya di buku MI yang Munkhafid atau yang adena di kelas 1, 2, 3. Kemarin ketika presentasi kan kami menganalisis di CFR, kemudian kesesuaian dengan kurikulum sampai pada evaluasi. Tapi karena takutnya itu terlalu banyak dan tidak mendalam, sehingga mungkin mohon arahannya nanti yang buku itu analisisnya di poin apa saja itu, Ustaz. Syukron. Ya mungkin sama dengan Ustadz Hambali ya. Hanya beda objek kan. Yang Ustadz Hambali itu di Mutawassithah, antum di Bidaiyah. Ya. Jadi beda objek, tapi meskipun kontennya sama, tapi nanti akan menghasilkan analisis yang berbeda itu. Karena yang di MI lebih sederhana kalimatnya, sedangkan Mutawassithah itu sudah ada, tapi isinya beda. Tema yang sama dengan muatan isi yang berbeda. Nah. Kesederhanaan teks di tingkat Ibtidaiyah. Ya. Sedangkan yang di Mutawassithah itu sudah agak panjang. Nanti bisa lagi dengan di Aliyah. Ya. Jadi sama-sama tema ta'arufnya MI, MTS itu hanya perbedaan di isi teks tadi itu. Kalau rumusan indikatornya, rumusan KD-nya mungkin sama. Ya, rumusan KD-nya sama. Ya. Maka sebagai entry point-nya adalah tadi itu kalimat yang sederhana, ya, itu memudahkan siswa untuk kemudian kalimat yang terdekat dari sisi siswa yang digunakan. Ya, tidak yang seperti yang Afan Ustaz mau MTS atau di Aliyah. Monggo, Ustaz Zainullah. Ya, melanjutkan dari Ustadzah Lilis tadi, kita sama sebenarnya Ustaz. Kalau Ustadzah Lilis itu di kelas Munkhafid, kalau saya di Murtafi'nya kelas 4, 5, 6 materinya itu. Kalau tadi sempat saya tangkap dari Ustadz Hambali itu diambil sampel satu bab dari setiap kelasnya gitu. Ya kan? Misalnya kalau di kelas 4 saya ngambil bab pertama, kelas 5 bab pertama, kelas 6-nya juga bab pertama. Cuma dari hasil kemarin saya presentasi ke Ustadz Imam Masrori itu antara bab misal saya ambil contoh bab kelas 4 kelas 6 misalnya, antara bab 1 itu secara konten materinya lebih banyak kepada level A1. Akan tetapi di bab-bab selanjutnya itu saya menemukan misal di bab kelima itu sampai ke level A2 Ustadz. Lah pertanyaan saya masih memungkinkan enggak Ustadz kalau dalam satu kelasnya itu diambil sampel satu bab saja gitu. Padahal di bab-bab selanjutnya itu ada yang setingkat A2 gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Kalau emang ada seperti itu kan kasuistik kan sifatnya. Tidak semua bab seperti itu kan ya. Kasuistik aja kan? Kasuistik aja. Ya. Nanti bisa dijelaskan. Di tahlilnya dijelaskan seperti itu nanti. Ya. Walakin fi fasli ini dengan tema ini unaka itu kan. Kalau sifatnya kasuistik hanya dimunculkan ketika tahlil. Nggak tahu kenapa muncul itu.
terus harus dikemukakan kenapa muncul adanya yang A2 di bab 5 gitu misalnya seperti itu kan, atau di bab berapa gitu. Ya. Jadi dimunculkan ketika menganalisis itu. Atau gini, yang sama jadi satu, yang berbeda seandainya bab 1 sampai 2 sama, 1, 2, 3 sama. Kemudian ada di bab 4 yang berbeda. Ya. Itu bisa disendirikan. Kalau semua sama kan hanya ngambil sampel dari populasi itu. Ya. Kalau memang kemudian ada yang satu yang muncul ya dimunculkan nggak masalah. Atau nanti ketika itu dimasukkan ketika ditahlilnya. Gimana? Kalau seumpamanya begini Ustaz, di kelas murtafi kita tidak ambil kelas 4, 5, 6, tapi cukup kelas 6 saja gitu. Jadi bisa lebih fokus 6 bab itu bisa tercover semua gitu. Bagaimana Ustaz? Bentar, istilah murtafi dari diambil dari mana? Murtafi itu kan kelas MI 4, 5, 6. Cuma yang munkhafid 1, 2, 3. Ya, munkhafid 1, 2, 3, murtafi 4, 5, 6. Ya, itu istilah dari mana? Lebih fokus mungkin diambil kelas 4 saja. Enggak, istilah dari mana itu munculnya? Bagaimana Ustaz? Dari KMA apa dari CFR? Murtafi sama munkhafid itu? Dari pembagian silabusnya Ustaz Imam Asrori. Dari Prof Imam. Tapi kayaknya ada istilahnya sendiri Ustaz di Kemendikbud, kelas tinggi, kelas rendah untuk SMA, untuk SD Ustaz. Enggak, di CFR enggak ada itu ya, pembagian itu enggak CFR-nya? CFR-nya enggak ada Ustaz. Itu untuk enggak ada kan? Kita aja Ustaz. Kelas SD kan MI kan terlalu banyak 1 sampai 6 itu dipisah jadi 2 menjadi kelas munkhafid. Iya, munkhafid dan murtafi. 1, 2, 3 itu munkhafid. Iya. Kemudian 4, 5, 6 murtafi. Ya ala mutawasid. Istilah lainnya ala adna Ustaz. Sama dengan munkhafid. Adna sama ala gitu. Iya Ustaz, istilah lainnya. Kalau yang mutawasid toh ada bagiannya? Itu enggak ada, sendiri Ustaz. Ada Ustaz. Karena 3 kelas kita. Itu dari sisi muhtawanya apa dari sisi ahdafnya yang pembagian ala tadi mubtadi ala tadi? Dari sisi kelas Ustaz. Kelasnya ya. Kelasnya aja Ustaz. Kelasnya saja. Itu hanya kan dalam apa itu menganalisa. Tapi itu jangan dipakai untuk tulisan nanti ya. Jangan masuk ke artikelnya, enggak ada itu istilah itu kan nanti malah menjadi pertanyaan besar. Ini tiba-tiba muncul kecuali yang CFR menggunakan kata itu. CFR-nya. Terus gimana? Nanti langsung dikasih nama kelas 1, 2, 3 nih. Gitu, iya, Ustaz. Kelas 1, kelas 2, 3 gitu kan. Kemudian 4, 5, 6. Ini mestinya kan kajian kalau yang hadaf ya kajian tentunya kan sama toh. Yang amat juga sama. Yang beda hanya objeknya. Kajian objek datanya kan yang berbeda itu aja. Kalau kajian literatur review hampir sama. Tinggal pandai kata. Ya, kata itu. Ya, jadi tadi ya Ustaz Zainullah bisa kalau emang 1 sampai 1 145 itu ada yang sama jadikan 1, kemudian yang berbeda jadikan 1. Berarti mesti hanya 2 tabel. Oh, tabel. Tabel yang sama dengan tabel yang berbeda. Nanti akan bisa lihat. Kalau semuanya ini kan tebel loh, nggak bisa nggak diterima nanti malam.
Karena kita ingin menampilkan data yang bisa dibaca dengan cermat dan tepat. Oke, sama dengan Ustaz Hambali juga sama ya, seperti itu ya. Ustaz. Ya, kalau semua sama jadikan satu, kalau yang berbeda jadi satu. Biar Oke. Tapi juga ada yang artikel itu yang suka dengan tabel, juga ada yang nggak suka itu, soalnya di situ. Tapi rata-rata suka dengan tabel. Apalagi tabel di warna-warni gitu udah menarik sekali itu. Mesti orang melihatnya mesti lihat tabel kan sebagai sumber data di situ, tabel itu. Sumber datanya, oh ini. Tapi kan bukan data numerik, ini kan data verbalik. Kalau data numerik kan lebih sulit lagi untuk dijabarkan. Kalau yang verbalik kan mudah dinarasikan. Oke. Ada yang persoalan sebelum ditulis secara hati-hati? Betul, Ustaz. Maka muskilah. Kamu takhayyirah fi kitabatiha. La. Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir. Oke. إذن يعني من ذكرت معرفة من حيث المقدمة من حيث ماذا بداية خلفية كأن ممكن متقارب مع الآخرين صار فقط في نتائج البحث فقط. نعم. المختلف في البيانات والتحليل. البيانات والنتائج. تحليل. وإذا كانت البيانات مختلف تحليل مختلف ذلك في خلاصة الأخيرة هناك اختلاف مختلف أيضا كذلك في أبستراكت. أما في دراسة السابقة دراسة النظرية إطار النظرية هذا أظن جميعا في نفس المعلومات نفس المعلومات. هل كل واحد يبحث عن مجلة محكمة أو هناك مجلة يعني ممكن ندخل جميعا أو نرسل جميعا نحن يعني على حسب اكتسابكم سعيكم معلومات إطار النظري حول هذا الموضوع. Saya serahkan kreasinya masing-masing. Kalau emang membutuhkan miliknya teman yang lain silakan, tapi dikreasi juga, diadopsi, diadaptasi, tapi ya adopsi adaptasi, ya, bukan plagiasi. Kita menghindari itu. Adaptasi dengan cara memparaphrase kata yang karena bahasa Arab kan sudah kaya kosakata, maka bisa memilih kosakata yang berbeda. Ya. Istighdami dengan istiqmali kan sudah berbeda. Tidak terdeteksi itu. Nanti akan disubmit ke jurnal mana, seperti ada bareng-bareng satu jurnal submitnya atau kita nyari sendiri-sendiri gitu? Ya, nyari sendiri-sendiri ya. Sendiri. Dengan selera masing-masing ya. Ya. Kalimah bakas dengan kalimah dirosah sudah berbeda. Oke, Ustadz Mulyadi. Hadir. Anta ma'a Ustadz Tawif. Naam. Tahalil fi ayyi anasir
Mada ada? أنا في أحداث لكن في مدرسة الحكومية الثانوية الحكومية SMA. 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 إلا أن Mada وجدنا شيء يعني يختلف عن أحداث في الماضي. في الأحداث في مدرسة الثانوية أو متوسطة ذكرت هناك ما يتعلق بالقواعد النحوية. أما في الأهداف الأساسية عند المرحلة الثانوية الحكومية لم يوجد هناك ما يتعلق بالقواعد النحوية. هذا في أي منهج؟ سواء يعني منهج ماذا 183 183 في 183 Manrod di Sanawiyah Al-Hukumiyah الثانوية الحكومية SMA Al-Amah Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. 183 kan Kemendikbud beda. Kemendikbud dengan KMA beda. Beda. Kalau Kemendikbud kan SMA berapa jam satu minggu pertemuannya? Di situ nggak disebutkan jamnya. Kayaknya sih lebih sedikit, soalnya kalau di SMA kan secara umum mungkin secara PAI dan di antara PAI itu bahasa Arab mungkin begitu. Oh, ada PAI-nya, ada bahasa Arabnya. Ada bahasa. Kalau di MA kayaknya pisah ya, bahasa Arab khusus gitu. Berarti antum analisa dengan teman yang lain ya? Sebenarnya hampir sama, cuma itu yang tadi agak bedanya di situ mungkin. Enggak, saya kayaknya beda kok. Kayaknya beda kurikulum bahasa Arab yang di bawah Kemendiknas dengan Kemenak beda. Iya beda, cuma urutannya hampir sama sih. Urutan apanya? Judul-judulnya, urutan yang ini tentang pengenalan dan ini dan itu hampir sama. Tapi capaiannya berbeda capaiannya. Beda-beda. Beda. Lebih ke apa ya? Skill mungkin ya. Ke maharohnya langsung ya. Ke langsung. Kema'rifannya ke maharahnya? Enggak, kalau di ma'rifah ada juga maharnya, ada ma'rifah. Enggak, maksudnya langsung praktek, enggak ada gini. Kalau di maharoh yang lain kan ada istilahnya nahwu apa tadi kalimat ya, ismu kalimat atau fi'il madhi atau itu. Kalau ini secara umum sesuai dengan qawaid nahwiyah apa gitu langsung. Jadi semuanya sama dari yang nomor 1 sampai nomor 10 itu sama semuanya, cuma beda di sub temanya aja. Kalau pertama berkaitan dengan pengenalan, tapi yang di bawahnya sama semua. Sama Jadi semuanya. nggak ada beda. Kalau yang di judul-judul yang lain yang di SMA biasanya sesuai dengan kaidah apa misalnya kalimat, kalau ini fi'il madhi, lain-lain. Ini enggak dari awal sampai terakhir hampir sama begitu. Iklan sifat analisa itu ya? Analisa itu sama Prof. Asro ini. Ya. Oke, saya kira itu untuk pengantar pada siang hari ini mungkin bisa dilanjutkan ya. Nanti kita lihat bareng-bareng lagi ya, untuk hasil tulisannya. Ya, kalau emang yang mau tuju adalah berbahasa Arab ya lebih baik menggunakan bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia ya monggo. Tapi kontennya masih konten dalam bahasa Musyilah. Ya. Antum kita batil lughul Arabiyah. Lagi kita katabtum bil lughil Indonesia lah, Bas. Saya lebih cenderung lebih enak bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia itu lebih pede bahasa Arab ya, nulisnya itu. Cuma nggak semua jurnal akan menerima itu kan. Sintetika juga banyak yang bahasa Arab sebenarnya. Oke, usahakan dulu pakai Sinta 2 kalau emang itu hunting di Sinta 3.
Oke. Cukup? Sudah banyak sudah tinggal kita menempatkan data itu, kemudian kita analisa. Kalau literatur review dan kajian teori itu kan tinggal mencari di Google Scholar kan, tidak akan menemukan. Jadi nanti satu sama lainnya akan punya yang sama, atau review yang sama. Oke, di mukadimah cukup 3 paragraf, di metodologi cukup 2 paragraf, kemudian yang banyak adalah di result, di temuannya, data itu bisa 6 paragraf, kemudian yang di diskusinya 9, pengungsi 1 paragraf. Selesai udah. Nah, nanti jangan sampai datanya lebih banyak daripada analisanya. Kalau datanya 1 halaman, berarti analisanya harus melebihi 4 halaman datanya. Jadi yang lebih banyak adalah analisanya, bukan datanya. Oke, saya kira itu. Kita ketemu di minggu depan. Insya Allah sudah banyak yang siap ya minggu depan. Sudah yang berjadi. Ya kapan lagi jadinya? Kan nggak dijadikan itu. Karena saya kira tugasnya nggak ini saja, kan banyak yang bisa dikerjakan yang lain-lain. Ya, satu dulu itu sudah menjadi apa? Sunatullah bagi orang belajar. Full tugas itu kan. Apa Ramadan. Ini kan masih Ramadan, masih kan. Nanti yang di bulan Mei itu setelah mendekati Juni kan sudah banyak lagi malah. Ya. Oke, segera diselesaikan. Mudah-mudahan lancar. Sudah dapat semua. Ya. Tinggal mengeksekusi. Dan minggu depan kita bahas bersama-sama lagi sehingga akan jadi sempurna artikel yang kita buat. Kita akan tahu bagaimana posisi kurikulum KMA 183 2019 yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran bahasa Arab di tingkat dasar dan menengah. Nah, kalau kurikulum kemudian belum pas, maka bisa menjadikan satu rekomendasi. Kalau di sini ada 10 orang yang membahas itu, kemudian mensubmit bareng dan dibaca oleh orang banyak, maka kementerian akan mempertimbangkan apa yang menjadi hasil analisa kita itu. Saya kemarin sempat menguji disertasi yang terkait dengan politik politik bahasa, siasah al-lughawiyah, ya, miliknya Toski itu. Bukan Chomsky. Saya terakhir pertanyaan saya kepada modus itu adalah berapa waktu yang layak untuk membelajarkan bahasa Arab sesuai dengan kurikulum yang ada. Padahal kementerian hanya mencantumkan 3. Nah, waktu itu hadir Kasubdit Kurikulum dan juga yang menguji adalah Direktur KSKK, yang menguji juga. Dan kebetulan dia adalah analis kebijakan di kementerian. Ya, beliau nggak berani menjawab, tapi saya paksa untuk menjawab. Ya, beliau menjawabnya adalah 6 jam pelajaran 1 minggu sesuai dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi mestinya dari kurikulum yang ada itu adalah 6 kali pertemuan dalam seminggu kali 40
menit. Bukan 3 kali dalam seminggu kali 40 menit, tapi adalah 6. Ya mungkin nanti ketika setelah banyak analisis seperti ini, ya banyak artikel yang muncul mengkritisi K3 ke KMF atau 83, maka juga akan menjadi satu perubahan lagi. Sehingga ada penyederhanaan yang itu bisa memudahkan siswa dan guru untuk mengajarkan bahasa Arab di dalam tingkat MI, dasar dan menengah. Nah, itu proses yang sangat panjang, tidak kun fayakun, bin salabin kemudian berubah. Dan saya yakin ke depan pelajaran bahasa Arab akan berubah total karena semakin banyaknya para magister dan para dokter pendidikan bahasa Arab yang perhatiannya sangat luar biasa. Oke, tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya lupa absen. Ini yang tidak hadir siapa ini? Yunus. Ustadz Yunus. Oke. Ya, syukran. Saya belum buka syahadatnya. Syukran jazilan, Ustaz. Azan. Udah azan. Di Malang udah Ustaz. Oh, luar biasa. Madura udah azan kan. Masih di Madura. Kita bentar lagi ke Madura dulu buka puasanya. Nanti balik ke Medan. Sahurnya di Medan, Ustaz. Agak lama. Ustaz udah mau ke Malang ya? Belum, Ustaz. Belum. Hanya masih kecil ya. Oke. Nanti Ustaz bulan September. Setelah ini. Yang 3 ya berarti. Mau kompres. Iya, mau kompres itu saja. Amin. Amin. Ini tugasnya kok makin lama makin ini ya. Luar biasa ya. Makin meningkat atau Aduh. Tinggal berapa? Yang berat 2 ya? 2 kalau kita Ustadz. Yang analisis 1. Yang apa? Bikin artikel yang Ustadz Wildana 1. Oh, antum ada itu ya. Kita di Ustadz Umi. Analisis apa? Oh ini. Kalau yang proposal enggak terlalu berat ya? Proposal enggak. Aduh. Luar biasa pokoknya. Tidak. Kira-kira ini kuliah sampai berapa Ramadan? Apa Ustaz? Ya bener nih mau mudik nih. Kira-kira sampai berapa Ramadan?